Setiap orang pasti pernah mengalami apa itu persoalan dalam dirinya. Banyak orang yang diperhadapkan pada situasi-situasi sulit yang membuat seseorang itu merasa tertekan atau bahkan merasa bimbang karena diperhadapkan dengan berbagai pilihan-pilihan dan membuat seseorang itu merasa sulit dalam memutuskan pilihan mana yang tepat yang akan diambil dan dijalani ke depannya. Karena situasi-situasi sulit seperti inilah, akhirnya banyak orang yang merasa putus asa dan lebih memilih jalan pintas. Tidak dapat kita pungkiri bahwa banyak orang yang kemudian, terutama di kalangan anak muda, yang lebih memilih untuk lari pada obat-obatan terlarang. Banyak orang yang kemudian stres, bahkan tidak jarang kita jumpai di sekitar kita, bahkan di lingkungan kita berada. Banyak orang yang kemudian memilih untuk bunuh diri karena merasa tidak mampu dan tidak sanggup dalam mengambil keputusan yang akan dilalui. Dari kasus-kasus seperti inilah perlu dihadirkan konseling eksistensial, yaitu suatu bentuk konseling yang bertujuan mengarahkan konseli untuk leluasa atau dengan bebas memilih pilihan mana yang tepat untuk dilalui dan memperluas kesadaran diri konseli itu sendiri. Selain itu, konseling ini juga bertujuan membantu konseli untuk lebih bertanggung jawab lagi dan membantu konseli untuk menghapuskan hal-hal yang menjadi penghambat dalam diri individu itu sendiri dalam mengaktualisasikan potensi diri. Saya atas nama Adriani Ice, kelas B, jurusan Teologi Kristen di Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas konseling. Dalam video ini saya berperan sebagai konselor dan salah satu rekan saya berperan sebagai konseling.
sah? Ya Bu, benar. Talia, apa kabar? Baik Bu, Ibu sendiri bagaimana? Puji Tuhan, Ibu kabar baik. Kamu bilang sama Ibu mau cerita ya? Ya Bu, saya mau cerita. Saya cerita sedikit kemarin ke Ibu, katanya tahun ini Talia lulus SMA ya. Dan Talia bilang Talia mau lanjut ke perguruan tinggi. Tapi persoalannya Talia diperhadapkan pada dua pilihan. Kalau Ibu boleh tahu pilihan seperti apa ini yang buat Talia jadi bingung? Jadi begini Bu, saya bingung. Saya harus ambil jurusan teologi atau ilmu kesehatan masyarakat. Maunya saya ambil jurusan teologi, tapi saya ingin ilmu kesehatan masyarakat dan hal itu juga sudah didukung oleh kedua orang tua saya. Jadi Talia sendiri ini maunya ambil jurusan kesehatan masyarakat. Ya Bu. Kalau Ibu boleh tahu kira-kira kenapa Talia mau sekali ambil jurusan ini? Karena menurut saya ilmu kesehatan masyarakat ini merupakan jurusan yang baik karena akan mengabdi kepada masyarakat. Terus saya terbeban untuk mengabdi di masyarakat di pedalaman yang butuh fasilitas kesehatan yang memadai. Iya. Kira-kira sudah sejak kapan Talia memimpikan pengen kuliah di jurusan seperti ini? Saya sudah memimpikan ketika kelas 1 SMA. Lalu persoalannya adalah pilihannya nenek ini yang berbeda dengan pilihannya Talia ya. Ya Bu. Kira-kira kalau Ibu boleh tahu kenapa neneknya Talia mau sekali kalau Talia ambil jurusan teologi Kristen? Karena menurut nenek saya adalah cucu satu-satunya yang diharapkan untuk menjadi seorang pendeta, dan juga menurut nenek saya pendeta ini merupakan sebuah pekerjaan yang mulia. Iya, tadi Talia bilang bahwa jurusan yang Talia mau ambil itu kesehatan masyarakat, dan kedua orang tua Talia juga sudah mendukung. Lalu persoalannya adalah di nenek ini kan, kira-kira bagaimana ini pendapatnya Talia? Talia kenapa merasa bingung? Karena kan sekalipun nenek maunya jurusan teologi, tapi kedua orang tua Talia juga sudah dukung Talia mau ambil jurusan seperti apa. Kenapa Talia merasa bingung mau pilih? Bu, dari kecil sampai besar sampai sekarang nenek saya yang menjaga saya dan mendidik. Orang tuanya Talia, Talia dari kecil ada di mana? Orang tua saya ada di Makassar dalam tugas pelayanan. Kenapa Talia tidak mau mengambil jurusan teologi Kristen seperti yang diinginkan oleh nenek? Karena saya tidak punya panggilan untuk mengambil sekolah teologi itu. Apa Talia sudah pernah cerita kalau Talia tidak mau ambil jurusan teologi? Pernah. Kenapa? Apakah Talia pernah cerita ke orang tuanya Talia kalau nenek maunya Talia ambil jurusan teologi? Belum pernah Bu. Tahu nenek kerjanya apa? Nenek kerjanya petani. Jadi setiap hari nenek kerja di sawah. Selama ini Talia kalau pulang sekolah nenek di rumah atau Jarang Bu. jarang. Nenek pulangnya saat sudah sore. Sore Bu. Nah, kalau nenek sudah pulang, biasanya adakah waktu yang digunakan Talia sama nenek untuk komunikasi atau bagaimana? Jarang Bu, karena nenek langsung biasanya tidur. Dia capek ya. Iya Bu. Sementara Talia sendiri Belajar biasanya Bu. belajar. Apakah sudah ada persiapan untuk ambil jurusan ilmu kesehatan masyarakat ini atau belum ada sama sekali? Sudah ada Bu. Saya ikut salah satu seleksi bidik misi dan dinyatakan lulus di Universitas Samratulangi jurusan ilmu kesehatan masyarakat. Ya bagus ya. Dan bagaimana ini saat Talia mau ikut jalur bidik misi ya, jalur bidik misi ini, apakah Talia sebelumnya sudah cerita ke nenek mau ikut tes bidik misi atau belum? Karena memang dari awal saya takut mengecewakan nenek saya jika saya mengatakan hal tersebut. Memang diperhadapkan sama pilihan seperti ini agak sulit memang untuk ambil keputusan.
karena ilmu kesehatan sendiri itu sudah cita-citanya Talia dari sejak masuk SMA ya kan. Ya, Bu. Tapi di lain sisi neneknya Talia ini yang sudah membesarkan Talia dari kecil sampai sekarang, dan Talia merasa takut mengecewakan neneknya kan. Tapi ibu mau bilang bahwa sesuatu yang kita mau jalani ke depan itu tidak akan mudah kalau itu bukan dari dalam diri kita sendiri. Apakah Talia pernah membayangkannya seandainya Talia ambil jurusan teologi, dan pernah membayangkan ke depannya seandainya Talia ambil jurusan teologi, apakah Talia sudah pernah membayangkan apa yang akan terjadi sama diri Talia? Ya, Bu, saya sudah pernah membayangkannya, dan saya berpikir jika saya memaksakan untuk mengambil jurusan tersebut dan di tengah jalan nanti saya malas untuk kuliah karena memang dari awal ini bukan merupakan jurusan yang saya inginkan, jadi takutnya saya tidak bisa menyelesaikan kuliah saya nanti, Bu. Iya, betul sekali ya. Kita memang tidak bisa memaksakan sesuatu yang memang bukan dari dalam diri kita sendiri, karena ada pepatah mengatakan begini ya, seberusaha apapun kita, kalau itu tidak lahir dari hati kita, pasti sesuatu itu tidak akan jadi ya kan. Kalau kita dipaksakan oleh sesuatu kehendak yang bukan kehendak kita sendiri, pasti banyak hal yang menantang kita atau menekan kita. Oh, kau harusnya berhenti sekarang, karena ibu boleh tahu nenek ini orangnya seperti apa. Apakah nenek ini orangnya tegas dalam mengambil keputusan, atau nenek ini orangnya masih bisa diajak kompromi saat ada masalah yang dibahas begitu. Kalau sebagai cucu, saya melihat ini saya itu sebagai pribadi yang lembut dan penyayang. Coba begini, Talia sudah pernah cerita ke orang tuanya Talia kalau nenek maunya Talia ambil jurusan teologi? Pernah. Belum pernah ya. Ibu ada masukan begini, itu pun kalau Talia merasa ini tidak terlalu jadi beban buat Talia ya. Coba Talia bicara dulu sama orang tuanya Talia. Coba Talia bicara sama orang tua kalau nenek itu maunya Talia ambil jurusan teologi sesuai pekerjaannya orang tua ya kan. Orang tuanya Talia pendeta. Coba Talia bicara sama orang tua, terus nanti pasti orang tuanya Talia juga kasih masukan sama Talia. Lalu coba Talia kalau pulang ke rumah, terus nenek pulang dari sawah, coba apa yang bisa dilakukan Talia yang bisa menyenangkan hati nenek. Salah satu contohnya itu saat nenek sudah pulang kerja, coba Talia bikin kopi untuk nenek, atau siapa yang masak di rumah? Saya, Bu. Talia ya. Kalau nenek sudah pulang kerja, coba suguhin nenek kopi, terus taruhkan nasi makan. Saat nenek makan, coba Talia temani nenek makan. Atau Talia juga perlu begini, saat sebelum tidur, coba Talia ajak nenek, kita berdoa sama-sama. Terus Talia ajak nenek bicara. Nah, Talia bilang tadi kan nenek orangnya itu lembut, penyayang. Pasti nenek bisa ya kan? Pasti nenek bisa diajak kompromi. Coba saat Talia sedang duduk sama nenek, coba Talia beranikan diri untuk cerita ke nenek. Apa yang harus Talia katakan? Ya, Bu, ketika pulang nanti saya akan mencoba saran yang Ibu katakan tadi. Iya. Untuk mengatakan kepada nenek saya bahwa saya akan mengambil jurusan ilmu kesehatan masyarakat. Keputusannya Talia ya. Ya, Bu. Ya, mudah-mudahan nenek bisa terima apa yang sudah jadi keputusan Talia. Ya, seandainya kedepannya Talia masih merasa bingung atau masih ada persoalan-persoalan yang dihadapi yang tidak mampu Talia putuskan sendiri, boleh kok Talia cerita lagi ke ibu. Ibu dengan senang hati, ibu selalu ada waktu dan ibu akan berusaha untuk selalu setia mendengarkan ceritanya Talia. Ya, Bu, terima kasih banyak sarannya. Talia setelah cerita ke ibu, Sangat
sangat lega Bu, dan saya sangat terbantu untuk mengambil keputusan. Ya, puji Tuhan. Semoga keputusannya Thalia ini adalah keputusan yang terbaik untuk Thalia jalani ke depan. Dan harapan kita juga semoga semua orang di sekitar Thalia bisa menerima keputusan Thalia ini dan bisa mendukung Thalia untuk pendidikan ke depannya. Ya Bu. Terima kasih. Kita berdoa? Ya Bu, boleh. Oke, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini atas waktu yang indah Tuhan anugerahkan bagi hamba, dan juga ada saudara Thalia yang saat ini ada di hadapan Tuhan membawa pergumulannya kepada Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan untuk melewati setiap persoalan ini. Kami tahu ya Tuhan bahwa ketika kami menghadapi situasi-situasi sulit seperti ini, ketika tidak ada Tuhan, kami tidak tahu ya Tuhan kami akan melewati seperti apa yang akan kami hadapi ke depannya. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami, menunjukkan jalan yang terbaik untuk kami. Berdoa untuk saudari Natalia, Tuhan Engkau memberkati, Tuhan urapi, Tuhan pakai kehidupannya ya Tuhan. Tuhan juga memberkati sehingga setiap keputusan apapun yang diambil adalah keputusan yang terbaik, dan semua itu memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk neneknya Thalia yang saat ini dalam masa tua. Tuhan Engkau memberkati. Tuhan kiranya Engkau berbicara dalam hati nenek sehingga dengan pertolongan Tuhan nenek bisa menerima apapun yang menjadi keputusan Thalia, dan nenek bisa mendukung. Dan kami berdoa untuk setiap orang-orang di sekitar Thalia, Tuhan Engkau sertai mereka semua sehingga apapun yang diputuskan oleh Thalia mereka semua dapat mendukung untuk pendidikannya Thalia ke depan. Kami berdoa Tuhan Engkau sertai Thalia ke depannya dalam pendidikan. Tuhan kiranya Engkau bukakan jalan. Kami yakin dan percaya bahwa setiap apapun pekerjaan yang diimpikan dalam setiap anak Tuhan, semua itu adalah pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan. Dan Engkau pakai, pelihara masa depan. Tuhan Engkau memberkati. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Allah yang senantiasa kami muliakan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau. Inilah doa kami serahkan kepada-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman.